Pada kesempatan ini saya akan jelaskan pertanyaan dari siswa, fungsi valve dan jenisnya pada sistem hidrolik. Yuk, mari kita simak. Sebagaimana yang dapat kita lihat, ini merupakan sebuah valve yang akan kita lihat dia memiliki 4 port, ya, 1, 2, 3, 4, ya. Maka disebut dengan katup yang memiliki 4 port yang bekerja pada 2 ruangan. Ruang pertama, ruang kedua. Sehingga disebut dengan 4/2. Nah, posisi pertama ini adalah posisi di mana dia dalam keadaan normal atau tidak diaktifkan, ya, atau dikatakan dengan off, ya. Berarti tidak ada aktuasi dari sebuah solenoid. Sedangkan pada posisi 2, port yang ada di ruang 1 akan pindah ke ruang 2 dan berposisi on. Nah, kemudian di sebelah kiri ini ada solenoid, ya, yang jika dialiri listrik dia akan mendorong dan memindahkan ruang 1 ke ruang 2. Dan dia memiliki hanya satu solenoid atau disebut dengan single solenoid, di mana terminalnya akan aktif jika mendapat tegangan 24 volt dan ground. Kemudian untuk membalikkan sistem kita menggunakan pegas pembalik, ya, sehingga disebut dengan 4/2 single solenoid dan pegas pembalik menggunakan pegas, ya. Inilah nama katup ini, 4/2 single solenoid dengan pegas pembalik. Nah, untuk menguji simulasi dan fungsi dari katup ini, kita akan bangun sebuah katup 4/2 yang dapat kita hitung. Di sini aktivasinya menggunakan solenoid dan pegas pembalik seperti ini. Kemudian kita akan pasangkan outputnya, yaitu 2 buah manometer, baik di terminal 4 dan terminal 2 sebagai output dari sebuah valve, di mana 4 kita gunakan untuk posisi maju dan 2 posisi mundur dan kasih aktuasi udara, dan 3 kita pasang silencer atau pada sistem hidrolik kita adalah T, ya. Kemudian selanjutnya akan coba kita aktifkan pada posisi ini. Tekanan hidrolik pertama hanya menuju pada 2, berarti posisi P dan B cocok pada posisi mundur, ya. P dan B ini kita gunakan untuk posisi mundur. Kemudian jika atas solenoid, maka P sama A kita gunakan untuk posisi maju silinder, ya. Itu cara menentukan posisi memajukan silinder. Bila P dan posisi P ini merupakan pressure yang berasal dari hidrolik. Kemudian B ini adalah kita gunakan untuk mundur. Sedangkan A kita gunakan untuk maju silinder. Dan T kita gunakan untuk kembali tekanan hidrolik yang tidak berfungsi ataupun berfungsi pada saat tekanan itu tidak terhubung ke outputnya. Sekarang kita akan masuk ke katup yang berikutnya. Kita perhatikan katup ini, dia memiliki port yang sama dengan tadi, tapi ada perbedaannya, ya. Kita hitung port 1, port 2, port 3, port 4. Dia memiliki 4 port dan 2 ruang kerja. Nah, bedanya adalah dia memiliki 2 buah solenoid, ya, atau disebut dengan double solenoid.
Kita perhatikan ini merupakan solenoid yang pertama yang akan aktif untuk menghubungkan portnya, dan ini solenoid kedua yang akan aktif sebelah kiri ya, atau sebelah kanan. Nah, ini kedua-dua solenoid ini berfungsi untuk solenoid pertama itu akan menghubungkan P dan A, sedangkan solenoid kedua aktif dia akan menghubungkan P dan B. Nah, pada posisi pertama jika solenoid diaktifkan, maka ini kita fungsikan untuk memajukan silinder, sedangkan posisi 2 kita gunakan untuk memundurkan silinder. Pada sebelah sini kita lihat posisi P dan B terhubung. Ya, dimana tadi kita fungsikan B untuk mundurkan silinder. Kemudian jika aktif solenoid yang bagian kiri, maka P akan berhubungan dengan A, sehingga bisa kita gunakan untuk memajukan silinder tersebut. Nah, jika bagian kanan aktif, maka gunakan untuk memundurkan. Berikut kita akan melihat sebuah valve. Ini bagian valve di mana posisi tengahnya atau middle-nya P dan T tidak berhubungan A atau B sama sekali. Berarti pasal ini adalah tekanan hidrolik tidak mengalir. Berarti berfungsi, peran penting relay valve sangat besar di sini. Perhatikan ya, solenoid bagian kiri ini jika dia aktif maka akan menghubungkan ke B, maka B untuk maju. Jika bagian kanan akan aktif, maka P akan berhubungan sama A, maka A bisa kita gunakan untuk reverse atau mundur. Di simbol wiring ini dapat kita lihat lambangnya, di mana jika aktif posisi 1 adalah, maka yang aktif itu P dengan A, maka A jadikan maju ya. Kemudian jika aktif bagian kanan, maka P akan berhubungan dengan B ya, sehingga yang aktif B itu kita gunakan untuk mundurkan, atau gerakan motor akan berbalik arah. Ini berbagai macam fungsi-fungsi dari sebuah katup 5/2. Nah, kemudian pada bagian bawah ini jika aktif bagian kiri, maka P akan berhubungan ke A, dan jika ada di bagian kanan maka P akan berhubungan dengan posisi B dan digunakan untuk memundurkan silinder. Mohon dukungannya, like dan subscribe, semoga bermanfaat. Terima kasih.